Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu kita menjelaskan surah Al-Kautsar terkait dengan salah satu dalil kenapa kita harus berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Karena inna a'tainakal kautsar. Karena Allah telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-mubalaghah fil kathrah. Amat sangat banyak karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan sampai karunia itu tidak hanya wujudnya di dunia ini, tapi juga Al-Kautsar, nahrun fil jannah, dapat sungai dan telaga di surga. Itu saking banyak diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Maka apapun problem yang kita hadapi di dunia ini sebetulnya tidaklah sebanding dengan karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang tidak suka padamu, yang mengejekmu, abtar, engkau tidak punya turunan anak laki-laki, sesungguhnya mereka yang abtar. Ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan sekaligus informasi. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang tidak suka dan membencimu itulah yang terputus. Nah, kita ingin menjelaskan ayat yang terakhir. Orang-orang yang membencimu itulah yang sesungguhnya terputus. Nah, sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, diutus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu pula Rasul mendapatkan musuhnya. Sekalipun Rasul sudah mendapatkan informasi sedari awal bahwa setiap nabi itu bakal punya musuh. Saat mendapatkan wahyu pertama kali, lalu pulang ke rumah, lalu memberitahu istrinya Khadijah tentang peristiwa yang dialaminya di Gua Hira, lalu kemudian dihibur oleh Khadijah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Jadi perlu istri itu menyebut kebaikan-kebaikan suaminya. Dan juga perlu juga suami mendeklar, ngasih tahu istrinya bahwa dia orang baik. Ini mungkin jarang ya dalam keluarga. Karena Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama istrinya. Dan kata Nabi, ana khairukum li ahli. Saya adalah suami terbaik bagimu. Ya, barangkali kita tidak bisa menyebut ini karena memang kita kurang-kurang baik juga barangkali ya. Sehingga di mata anak, di mata istri kurang baik-baik juga sih. Sehingga Nabi berani, ana khairukum li ahli. Nah, begitu dapat wahyu, Nabi pulang ke rumah, lalu kemudian gemetar. Ya wajar karena mendapatkan peristiwa yang tidak pernah dialami sebelumnya, sendirian berada dalam gua, tiba-tiba ada makhluk asing yang Nabi tidak kenal memeluknya, lalu nyuruhnya baca. Dipeluk dengan keras lalu dilepas, dipeluk dengan keras dilepas lagi, sampai terjadi 3 kali lalu suruh baca. Kita berada di hutan, tiba-tiba dipeluk orang, Mbak. Malam hari gelap, ya wajar kan, takut, ada apa ini? Saya takut. Nabi pulang gemetar, lalu minta diselimuti, zamiluni, selimuti aku, lalu istrinya ngasih tahu dengan menyebut kebaikan
kebaikan suaminya selama ini. Kamu nggak perlu takut. Kamu orang baik. Tidak ada orang yang datang ke rumah kita kecuali kamu selalu bantu. Tidak ada kebaikan-kebaikan di masyarakat kecuali kamu terlibat di dalamnya. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita selama ini yang membuat hatiku tersakiti. Disebut-sebut kebaikan semuanya di dalam rumah tangga maupun di luar. Engkau orang jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, disebut. Sehingga peristiwa yang dialami oleh dirimu itu insya Allah adalah sesuatu hal yang baik dan positif. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai begini. Suami punya masalah di luar rumahnya, begitu pulang ke rumah ditambahi beban masalah oleh istrinya. Nah, karena itulah hal seperti ini yang membuat Khadijah tidak bisa tergantikan posisinya dari sekian banyak istri-istri Nabi. Karena itulah begitu beliau wafat, Nabi amat sangat bersedih sampai tahun itu disebut dengan tahun berduka. Nah, lalu tidak hanya itu. Khadijah juga ngasih solusi bagi suaminya. Kita nanya orang pintar yang tahu kira-kira masalah ini. Waraqah namanya. Seorang ahli ibadah yang mengerti tentang kitab-kitab masa lalu. Konsultasi dia. Datang ke sana, lalu kemudian diinformasikan, hadzan namus katanya. Ini semacam wahyu yang pernah juga turun kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa dan seterusnya. Nah, lalu dia mengatakan, kamu nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu. Dan juga, nah ini informasinya, tidak ada orang yang seperti ini kecuali dia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Jadi sejak awal Nabi tahu bahwa dia bakal punya musuh. Lalu Nabi sampai menyatakan, apakah saya akan diusir dari kampung halaman saya sendiri? Ya, tidak ada orang yang mendapati posisi seperti itu kecuali dia akan punya musuh. Nah, karena itu nanti di ayat suci Al-Quran dalam surah Ali Imran dijelaskan bahwa setiap Nabi itu punya musuh. Nah, sejak itulah lalu kemudian Nabi menghadapi sedemikian banyak masalah. Asalnya diberi gelar Al-Amin, asalnya dikasih mandat untuk menyelesaikan problem masyarakat pada saat itu terkait dengan Hajar Aswad yang pernah bergeser pindah dari Ka'bah gara-gara banjir besar. Lalu kemudian mereka ingin menjadikan kembali posisi Hajar Aswad itu ke tempat semula, tapi tidak tahu siapa yang harus meletakkannya. Mereka berdebat, mereka ribut, sampai akhirnya mereka membuat keputusan, ini orang-orang yang memusuhi Nabi. Mereka mengatakan begini, orang yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram, itulah orang yang harus kita jadikan hakim. Ternyata Nabi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ambil kain, lalu diletakkan Hajar Aswad itu di kain tersebut. Lalu masing-masing kabilah, terutama petinggi-petinggi mereka, disuruh megang ujungnya. Lalu didekatkan ke posisi Ka'bah. Lalu Nabi sendiri meletakkan. Semuanya setuju dengan solusi yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Nah, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, gelar Al-Amin itu lalu kemudian berubah dengan sedemikian banyak label-label baru yang tidak sesuai dengan realita. Nabi disebut kadzab, pendusta, padahal Al-Amin sebelumnya coba. Nabi dibilang sahir, tukang sihir. Nabi dibilang membawa asatirul awwalin, dongeng orang-orang dulu, karena Quran itu kan sebagian besarnya cerita, Pak. Sekian persen Quran itu cerita tentang nabi-nabi terdahulu, dan yang paling banyak itu cerita tentang Bani Israel.
nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, itu hampir seluruh nabi itu. Nah, ini yang lalu membuat mereka, ini dongeng nih Quran. Disebut bahwa asatirul awali. Nabi dibilang punya penyakit, majnun, gila, disebut. Termasuk juga abtar, tidak punya turunan. Tapi bagaimana nasib orang yang mencaci maki ini? Sesungguhnya itulah yang ingin disampaikan surah terakhir dari Al-Kautsar itu. Inna syani'aka wal abtar. Yakin kita sampai sekarang. Kita nggak boleh nggak yakin. Setiap orang yang membenci Nabi itu abtar. Putus dia. Dan seluruh orang yang membenci Islam, seluruh orang-orang yang membenci dakwah, kita katakan abtar Anda. Itu harus kita yakini. Putus apanya? Di antaranya apa yang abtar itu? Pernahkah kemudian mereka orang-orang yang membenci itu disebut oleh sejarah sebagai orang-orang baik? Kita ini putus menjemput mereka sebagai orang baik. Tidak pernah kita mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah orang baik. Sementara Nabi kita yang mereka labeli abtar itu, apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat wahai Muhammad laka, bagimu zikraka, zikir. Kita ini berzikir dengan menyebut nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad. Tidak putus sampai hari kiamat nanti. Rafa'na laka dzikrak. Terangkat nama Nabi itu dalam zikir-zikir kita. Kita baca dalam setiap salawat, kita baca saat azan, kita baca terus Nabi kita itu. Bahkan Nabi mengatakan al-bakhil, orang bakhil dari umat itu adalah alladzi dzukirtu indahu, disebutkan namaku falam yusalli alayya. Mereka tidak mau bersalawat. Kapan saja Nabi disebut, maka orang bersalawat. Kita tidak pernah bersalawat dengan menyebut nama Abu Lahab. Putus mereka, harta dari penyebutan pun mereka nggak ada. Putus prestasinya. Ma'agna anhu maluhu wa ma khasab. Tidak bermanfaat harta. Pernahkah kita menyebut Fir'aun sebagai orang baik? Pernahkah kita menyebut Qarun sebagai orang baik? Putus mereka. Tidak hanya putus kita menyebutnya, tapi juga nasib mereka tragis. Pembenci-pembenci itu hampir semuanya nasibnya tragis tanpa, perhatikan, tanpa Nabi yang secara langsung memutus mereka, tanpa Nabi membasmi mereka. Apakah tatkala Qarun tenggelam dengan harta bendanya itu karena ulah Nabi Musa? Enggak, Allah yang membuat khasafa bil ard. Ditenggelamkan di tengah keasikannya pamer harta bendanya. Tenggelam Pak dia. Sampai disebutkan dalam Quran wa inna mafatihahu, kunci-kunci gudang hartanya itu dipegang oleh ulil quwah. Budak-budak yang sangat kuat itu cuma megang kunci hartanya saja. Kita nggak tahu hartanya Pak seperti apa. Saking banyaknya sampai ke negara kita Pak hartanya itu. Bapak pernah nggak dapat harta karun? Nah itu kan. Harta karun itu saking banyaknya. Cuma akhirnya tenggelam. Bukan kena andil Nabi Musa langsung. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu putus nasibnya seperti ini. Diputuskan nasibnya bakal sengsara. Tatkala Fir'aun yang pernah menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, itu selorohnya Fir'aun. Apakah Nabi Musa yang menghancurkannya? Enggak. Tenggelam sendiri. Ditenggelamkan. Pada saat dia sedang dalam puncak kepungahannya ingin menghabisi Nabi Musa. Coba kita bayangkan posisi Nabi Musa dengan pengikutnya. Dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Di depan itu Laut Merah. Sudah tidak ada tempat lagi. Sementara di belakangnya itu pasukan sudah siap menyerbu dan menghabisi mereka.
Sehingga pengikutnya mengatakan inna lamudrakun, kita ini bakal disusul, kita bakal dihabisi. Apa jawab Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk dan jalan. Akhirnya petunjuknya apa? Wahai Nabi Musa, idrib bi asokal hajar. Disuruh memukul laut merah itu, lalu kemudian terbelahlah sehingga seperti gunung yang besar. Kanan kiri akhirnya kan berarti berubah menjadi gunung, dia seperti gunung. Yang lewatlah mereka. Jadi daratan pada saat begitu nyampe disusulah oleh tentara Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Balik lagi lautnya. Siapa yang membuat seperti ini? Karena itu jangan terlalu khawatir, Pak, kita ini. Kalau ada orang yang tidak suka Islam, memusuhi dan seterusnya, itu bukan urusan kita. Serahkan saja kepada Allah. Selesai masalahnya. Nah, ini saya punya buku judulnya Para Penentang Nabi Muhammad. Para penentang dari awal sampai beliau hijrah ke kota Madinah, bertemu dengan orang-orang Yahudi. Semua nasibnya tidak ada yang selamat, Pak. Meninggalnya itu merana, tragis. Kita sebut seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Nabi. Di sini disebutkan meninggalnya itu adalah mengalami pembusukan lambung. Penyakit tersebut menimbulkan bau yang menyengat sehingga dijauhi oleh orang sekitarnya termasuk keluarganya, Pak. Nggak mau mubur. Dia busuk di dalam rumahnya. Itu nasib Abu Lahab. Tidak ada yang mau mubur. Ada YouTuber Indonesia, aslinya orang Jawa Barat. Khusus YouTuber untuk cerita tentang apa yang terjadi di Arab dia. Terkenal dia. Itu dia pernah mendatangi makamnya, tempat di mana dibunuh. Sampai sekarang masih busuk, kata dia. Itu nasib inna syani'aka huwal abtar. Nasib orang yang membencimu bakal habis ya, terputus ya. Gak perlu kita. Gimana dengan nasib Abu Jahal? Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar oleh 2 anak ABG. Bukan orang dewasa, Pak. Anak kecil belasan tahun yang membunuh Abu Jahal dalam perang itu. Bagaimana dengan nasib Walid bin Mughirah? Yang paling banyak diceritakan dalam Quran itu Walid bin Mughirah, Pak. Meninggal juga sama, gara-gara pembusukan akibat lukanya. Bagaimana dengan nasib istrinya Abu Lahab? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia membawa kayu bakar, tercekik lehernya gara-gara bawa kayu bakar itu. Terbalik badannya begini, Pak. Lehernya terjerat, meninggal dia. Jadi seluruh orang-orang yang membencimu bakar terputus dia. Inna syani'aka wal. Sementara engkau inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin agama Islam itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini bukan milik pribadi Muhammadiyah. Agama ini bukan milik pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi hanya menyampaikan risalah ini? Kita umatnya juga akan menyampaikan risalah ini. Kalau ada masalah tatkala kita menyampaikan risalah ini, maka yang akan menghandle dan mengambil alih untuk menjaga dan merawatnya adalah pemilik utusan. Itulah yang akan turun tangan. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Seluruh pembenci-pembenci Islam dalam sejarahnya mulai zaman Nabi, bagaimana meninggalnya Namrud, bagaimana meninggalnya Fir'aun, bagaimana meninggalnya Qarun, bagaimana seluruh orang-orang yang membenci Nabi itu, hampir seluruh nasibnya tragis. Tidak pernah diberitakan dalam kondisi baik, dan itulah yang terjadi.
pada zaman modern sekalipun. Bagaimana dengan nasib Kemal Atatürk dan seterusnya? Lihat baca sejarah. Bagaimana nasib orang-orang yang kemudian membenci Islam, baik yang ada di luar ataupun di luar dari konteks di mana kita melaksanakan dakwah-dakwah kita. Semoga ini memberikan informasi kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keislaman kita dan kemudian karunia yang Allah berikan begitu banyak. Karena itulah kita harus tetap bersyukur sekalipun musuh itu tetap ada, tapi serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.